Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara yang mulia ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, panutan setiap insan yang telah menghapus keburukan menjadi kebaikan, merubah kebatilan menjadi kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Ada peribahasa yang berkata, tak kenal maka tak sayang karena belum kenal. Oleh karena itu, perkenalkanlah, nama saya Dehira Hajan Pusparatni. Saya adalah mahasiswi dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pemuda yang gaul dengan akhlak Rasul, pasti terdapat perbedaan di dalamnya. Namun, apa sih arti kata gaul dalam Islam itu yang sebenarnya? Apakah Islam memperbolehkan gaul itu sendiri? Nah, teman-teman, kata gaul itu sebenarnya sudah bukan menjadi sesuatu yang baru lagi. Kita pasti sering mendengar istilah anak gaul, muslim gaul, ustadz gaul, ustazah gaul. Kata-kata itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Namun, ketika ada seseorang yang berbicara, kamu tuh gaul banget sih, tak jarang kita merasa risih dengan perkataan seperti itu. Padahal, arti kata gaul itu baik. Namun karena perspektif kita terhadap kata gaul itu buruk, jadi seolah-olah ketika ada yang bilang kita gaul banget, kamu gaul banget, terkesan bahwa sesuatu itu tuh sesuatu hal yang buruk. Beda lagi dengan kata bergaul. Kita pasti akan berpikiran positif terhadap kata bergaul ini. Contoh misalnya, kamu tuh jadi anak harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Padahal kata bergaul dengan gaul itu sebenarnya sama-sama mempunyai arti yang sama. Hanya saja gaul itu menggunakan adjektif, sedangkan bergaul itu menggunakan present continuous tense. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il mudhari'. Padahal artinya masih sama-sama saja, hanya saja terjadi perubahan grammar dan susunan bahasa di dalamnya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zam wa ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, yang artinya mukmin yang bergaul dengan manusia, sabar atas kekurangan dan gangguan terhadap mereka, lebih besar pahalanya dibandingkan muslim yang tidak bergaul dan tidak sabar atas gangguan dan kekurangan mereka. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bergaul, kita pasti akan dihadapkan dengan sifat-sifat orang yang berbeda-beda. Kita pasti akan dihadapkan dengan situasi yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Lantas, apa hubungannya dengan gaul? Pasti kita akan bertanya demikian. Teman-teman, gaul dalam Islam itu adalah ketika kita pandai mengontrol emosi kita, perilaku kita, ketika kita enggan berdebat panjang lebar, ketika kita enggan mencaci orang, mencibir orang, bahkan atau mungkin membicarakan keburukan orang. Itu kita sudah bisa dikatakan gaul. Berbeda lagi halnya dengan seseorang yang enggan mengekspos dirinya, enggan mengekspresikan dirinya, enggan menunjukkan kebaikan, kelebihan dirinya, sehingga tidak ada tantangan di dalamnya, tidak ada mata yang menilainya, tidak ada seseorang yang mungkin menguji kesabarannya. Itu yang dinamakan yasbir ala adhahum, yang mana kita
bersosialisasi dan kita menghadapi sesuatu atau kondisi yang mungkin membuat kita tidak nyaman, tetapi kita sabar di dalamnya. Itulah yang dinamakan gaul. Bahwasanya kita boleh mengikuti tren, kita boleh mengikuti zaman, bahkan harus, karena Islam itu tidak pernah melarang kita, tidak pernah membatasi aktivitas kita. Justru Islam itu malah menjaga diri kita, terkhusus untuk kita para wanita. Seperti berpakaian, berjilbablah dengan baik. Boleh mengikuti zaman, tetapi ingat, kita harus tetap pada apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Ada sebuah syair yang berbunyi, jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dari syair itu sebenarnya ada kaitannya dengan kata gaul. Yakni kita tidak melupakan apa yang telah Allah perintahkan. Contohnya seperti sholat. Itu juga termasuk. Gaul itu bukan kita yang sok-sokan, kita yang gak pernah sholat, kita yang gak pernah zikir, kita mengikuti zaman tapi melupakan apa yang diperintahkan. Gaul itu tetap kita mengikuti semua syariat yang Allah perintahkan, tetapi kita juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman, gaul dalam Islam itu tidak susah, gampang, sangat gampang. Bahkan Islam itu tidak pernah merepotkan atau mempersulit kita. Hanya kitanya saja yang mungkin mempersulit diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalahartikan arti kata gaul kembali. Karena kita sudah tahu gaul itu diperbolehkan dengan aturan-aturan yang memang tidak menabrak syariat Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau mungkin ucapan yang tidak berkenan. Kekurangannya murni dari saya dan kelebihannya tentu dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu pakai kacamata. Bye bye, see you. Ketemu lagi bersama Rara ya.